Pernah nggak sih kamu bangun pagi, lalu bertanya pelan dalam hati, aku ini sebenarnya capek atau cuma nggak tahu lagi kenapa harus jalan hari ini? Kamu tetap berangkat, tetap melakukan yang perlu dilakukan, tapi ada bagian dari dirimu yang terasa ketinggalan di tempat tidur. Bukan badan yang berat, tapi pikiran yang enggan ikut. Dan kamu nggak tahu harus menjelaskannya ke siapa, jadi ya sudah, disimpan saja. Aku mau jujur sedikit. Banyak dari kita langsung menamainya dengan satu kata yang gampang, malas. Seolah semua rasa kosong bisa dibereskan dengan satu label. Padahal, kalau kamu benar-benar malas, harusnya kamu santai dan gak kepikiran apa-apa. Faktanya, kamu justru mikir terus. Mikir masa depan, mikir hidup, mikir kenapa rasanya begini-begini saja. Itu bukan tanda malas, itu tanda ada yang belum ketemu. Coba lihat hidupmu sekarang. Kamu mungkin bangun tepat waktu, kerjaan beres, tanggung jawab jalan. Dari luar kelihatan aman dan terkendali. Tapi di dalam ada rasa seperti muter di tempat yang sama. Kayak lagi naik treadmill, keringetan iya, capek iya, tapi pemandangannya nggak berubah. Dan lucunya, makin kamu paksa lari lebih cepat, makin kamu bertanya, ini mau kemana sih? Aku yakin pikiran-pikiran ini pernah mampir ke kepalamu. Apa gunanya semua ini? Atau aku salah belok di mana? Atau yang paling halus tapi nyentil, harusnya hidup nggak cuma begini doang kan? Pikiran-pikiran ini biasanya muncul malam hari, pas semua notifikasi sudah diam, dan kamu akhirnya sendirian sama dirimu sendiri. Nggak dramatis, tapi berat. Tenang, video ini bukan mau nyuruh kamu bangkit, push harder, atau jadi versi baru dalam 7 hari. Aku juga capek sama narasi kayak gitu. Anggap ini ruang kecil buat duduk sebentar, narik nafas, dan jujur. Nggak ada yang harus kamu buktikan di sini. Kamu nggak perlu kuat, cukup hadir. Kadang itu sudah cukup revolusioner buat orang dewasa. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku nggak minta kamu berubah. Aku cuma minta satu hal sederhana, jangan lari dari perasaan yang muncul. Dengerin saja, tanpa langsung membetulkan, tanpa menghakimi. Kita sering sibuk merapikan hidup, tapi lupa mengecek apakah hidup ini masih terasa hidup buat kita sendiri. Karena bisa jadi masalahnya bukan kamu kurang disiplin, bukan juga kamu kurang motivasi. Bisa jadi kamu cuma kehilangan arah dan belum pernah benar-benar diajari cara mengeceknya. Malam ini kita pelan-pelan coba lihat itu. Bukan untuk menghakimi masa lalu, tapi supaya langkah berikutnya terasa lebih sadar. Kata malas itu sebenarnya kata yang sangat praktis. Terlalu praktis malah. Begitu hidup terasa seret, progres nggak kelihatan, atau semangat turun, kata itu langsung muncul. Aku malas, kamu malas. Seolah masalah hidup yang rumit bisa diringkas jadi satu kesalahan karakter. Padahal hidup dewasa jarang sesederhana itu. Kalau iya, mungkin kita semua udah selesai sejak dulu. Coba kita bedain pelan-pelan. Orang yang benar-benar malas biasanya nggak terlalu gelisah. Dia santai, cuek, dan nggak terlalu peduli hasil. Tapi orang yang kehilangan arah justru kebalikannya. Tetap bangun pagi, tetap mikir masa depan, tetap ngerasa bersalah kalau berhenti. Tubuhnya jalan, pikirannya kerja, tapi hatinya kayak nggak ikut rapat. Capeknya bukan karena diam, tapi karena terus bergerak tanpa kepastian. Bayangin kamu lagi nyalain mesin mobil. Mesinnya halus, bensin penuh, semua indikator normal. Tapi satu hal nggak kamu tentukan. Mau kemana? Kamu bisa muter berjam-jam, bensin habis, ban aus, dan tetap merasa jauh dari manapun. Dari luar kelihatan aktif, dari dalam terasa kosong. Dan anehnya, kamu malah menyalahkan mesin, padahal masalahnya di arah. Di sekitar kita ada budaya yang diam-diam memperparah ini. Budaya yang bilang kerja keras pasti beres. Asal sibuk berarti produktif. Asal capek berarti berjuang. Jadi ketika kamu sudah kerja keras tapi hidup tetap terasa hambar, kamu nggak mempertanyakan sistemnya. Kamu mempertanyakan dirimu sendiri. Berarti aku kurang kuat. Padahal belum tentu. Bisa jadi kamu cuma lelah mengejar definisi sukses yang bukan milikmu. Salah paham ini ada harganya. Orang yang terus menyebut dirinya malas, lama-lama kehilangan empati ke diri sendiri. Capek dikit, marah. Nggak fokus, menyalahkan diri. Lalu mencari pelarian cepat,
belanja impulsif, kerja berlebihan, atau mimpi kaya mendadak tanpa arah jelas. Bukan karena bodoh, tapi karena pengen berhenti merasa kosong, walau cuma sebentar. Padahal mengakui kehilangan arah itu bukan tanda lemah. Justru itu tanda kamu cukup sadar untuk membaca kondisi batinmu sendiri. Nggak semua orang punya keberanian buat berhenti dan bilang, kayaknya ada yang salah, tapi bukan aku sebagai manusia. Di dunia yang maunya serba cepat, kesadaran kayak gini itu langkah dewasa yang jarang dibahas. Kalau masalahnya memang arah, maka kerja lebih keras belum tentu jawabannya. Yang lebih penting adalah bertanya dengan cara yang tepat. Bukan pertanyaan untuk menyalahkan, tapi pertanyaan untuk memahami. Dan sebelum kita sampai ke sana, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami tentang kenapa arah itu sering hilang tanpa kita sadari. Ada satu fase hidup yang jarang dibicarakan dengan jujur. Fase ketika semua peta tiba-tiba ditarik. Waktu sekolah, arah jelas. Nilai, lulus, naik tingkat. Tapi begitu dewasa, nggak ada kurikulum. Nggak ada guru yang bilang, langkah berikutnya begini ya. Tiba-tiba kamu bebas memilih. Tapi anehnya, kebebasan itu sering terasa membingungkan, bukan melegakan. Di fase ini, keputusan besar datang beruntun. Kerja apa, terima tawaran mana, lanjut atau bertahan. Banyak keputusan diambil bukan karena yakin, tapi karena harus. Karena usia, karena tuntutan hidup, karena takut tertinggal. Dan pelan-pelan, kamu hidup di jalur yang sah secara sosial, tapi belum tentu cocok secara personal. Lalu, masuklah realitas keuangan. Tagihan, kebutuhan, rasa aman. Uang bukan hal buruk, justru penting. Tapi tanpa sadar, demi stabilitas, kita sering menunda pertanyaan yang lebih dalam. Nanti saja dipikirkan. Masalahnya, nanti sering berubah jadi bertahun-tahun. Kamu aman secara angka, tapi bingung secara makna. Disinilah konflik diam-diam muncul, antara hidup yang terasa aman dan hidup yang terasa bermakna. Bukan berarti kamu harus memilih salah satu, tapi kalau konflik ini nggak disadari, dia berubah jadi kelelahan kronis. Kamu nggak tahu kenapa lelah, karena secara logika, hidupmu baik-baik saja, dan itu yang bikin bingung. Mungkin kamu pernah mengalaminya, gaji naik, tapi waktu habis. Posisi stabil, tapi rasa tumbuhnya hilang. Hari-hari penuh aktivitas, tapi kosong saat hening. Ini bukan drama berlebihan, ini sinyal. Dan sayangnya, sinyal ini sering kita kecilkan karena takut dibilang nggak bersyukur. Ada juga tekanan yang jarang disadari. Orang dewasa diharapkan sudah tahu arah hidupnya. Jadi ketika kamu bingung, kamu menyimpannya sendiri. Kamu tetap tampil rapi, tetap bercanda, tetap terlihat kuat. Padahal di dalam, kamu pengen ada satu ruang aman buat bilang, aku nggak tahu lagi ini mau kemana. Kalau kamu ada di titik itu sekarang, aku mau bilang satu hal. Kehilangan arah itu bukan kegagalan, itu pengalaman manusiawi. Dan kalau kamu berani melihatnya tanpa kabur, kondisi ini justru bisa jadi titik balik. Tapi sebelum melangkah, ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tadi, ada satu hal penting yang perlu kita sepakati dulu. Ini bukan tes kepribadian, bukan juga alat buat nilai apakah hidupmu berhasil atau gagal. Anggap saja ini cermin. Kadang cermin itu nggak selalu bikin nyaman, tapi dia jujur. Dan kejujuran, walau pelan, biasanya lebih membantu daripada motivasi yang berisik. Kita sering terlalu sibuk mencari jawaban. Jawaban tentang karier ideal, investasi terbaik, atau versi diri paling produktif. Tapi jarang berhenti untuk bertanya, sebenarnya pertanyaannya apa sih? Karena kalau pertanyaannya salah, jawaban secanggih apapun tetap terasa kosong. Kayak ngerjain soal ujian, tapi dari awal salah baca instruksi. Kita juga sering lihat orang dewasa kelelahan, bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu cepat bergerak. Begitu merasa nggak enak, langsung cari solusi. Buka konten, beli buku, ikut kelas. Padahal ada satu tahap yang dilewati. Duduk sebentar dan mendengarkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan rasa nggak enak itu. Bayangin kamu lagi buka peta.
Sebelum mikir rute tercepat, kamu harus tahu posisi awalmu di mana. Kalau titik awalnya saja kamu tipu, peta secanggih apapun jadi nggak berguna. Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi sebagai penanda posisi, bukan sebagai hukuman. Jadi nggak perlu dijawab dengan versi terbaikmu, cukup versi jujurmu. Saat menjawab nanti, mungkin ada rasa nggak nyaman muncul. Rasa bersalah, takut, atau bingung. Itu normal. Jangan buru-buru mengusirnya. Ketidaknyamanan sering muncul bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu menyentuh hal yang selama ini kamu hindari dengan sopan. Dan ingat, nggak ada jawaban benar atau salah di sini. Nggak ada skor, nggak ada ranking. Yang ada cuma dua pilihan, jujur atau menghindar. Dan kamu nggak perlu menjelaskan jawabanmu ke siapapun. Ini percakapan paling personal antara kamu dengan dirimu sendiri. Kalau kamu sudah siap, kita mulai pelan-pelan. Bukan untuk menghakimi masa lalu, tapi untuk memahami posisi sekarang. Pertanyaan pertama kelihatannya sederhana, tapi sering menyimpan banyak cerita di baliknya. Pertanyaan pertama terdengar sederhana, tapi jawabannya jarang sesederhana itu. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku kejar sekarang? Bukan versi yang rapi buat diceritain ke orang lain, tapi yang jujur. Apakah itu masih pilihan sadar, atau cuma kelanjutan dari keputusan lama yang dulu terasa masuk akal, tapi sekarang mulai terasa asing? Banyak dari kita hidup dari satu keputusan ke keputusan berikutnya, tanpa sempat mengecek ulang. Jurusan dipilih karena aman, kerja diambil karena kesempatan datang, bertahan karena sudah terlanjur. Nggak salah, cuma sering lupa bertanya, apakah aku masih mau ada di sini? Dan ketika tujuan yang dikejar sudah nggak lagi kita kenali, wajar kalau langkah terasa berat. Pertanyaan kedua sedikit lebih sensitif. Bagian hidup mana yang paling sering kamu tunda untuk dihadapi? Biasanya bukan karena nggak tahu, tapi karena tahu dan takut. Takut angka rekening, takut percakapan sulit, takut mengakui kalau ada yang nggak beres. Penundaan ini sering menyamar jadi kesibukan, seolah sibuk berarti aman. Masalahnya, menghindar itu juga menguras energi. Kadang lebih melelahkan daripada menghadapi langsung. Kamu mungkin merasa capek tanpa tahu kenapa. Padahal sebagian energimu habis untuk menahan satu pintu agar tetap tertutup. Dan semakin lama pintu itu ditahan, semakin berat rasanya. Sekarang, pertanyaan ketiga. Coba bayangkan hidupmu 5 tahun ke depan jika semuanya berjalan persis seperti sekarang. Apa bagian yang paling bikin kamu gak nyaman? Bukan yang paling kelihatan keren di Instagram, tapi yang diam-diam kamu takuti. Rasa takut ini bukan musuh, dia petunjuk. Dia menunjukkan area yang paling butuh perhatian. Dan kalau saat memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dadamu terasa agak sesak, itu wajar. Kamu gak sedang rusak, kamu sedang jujur. Kejujuran memang jarang terasa ringan di awal, tapi dia memberi pijakan yang lebih stabil dibanding terus pura-pura kuat. Dan kalau kamu merasa pertanyaan-pertanyaan ini berat, justru itu tandanya kamu sedang menyentuh sesuatu yang penting. Arah hidup jarang ditemukan lewat jawaban cepat. Biasanya dia muncul pelan, setelah kamu berani bertanya dengan jujur. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin kamu berharap ada rasa lega besar atau pencerahan instan. Kalau belum ada, itu normal. Kejelasan arah jarang datang sebagai momen dramatis. Lebih sering dia muncul sebagai satu kalimat jujur di kepala yang tadinya kamu hindari, sekarang mulai kamu akui. Dan itu sudah kemajuan, walau kelihatannya kecil. Di titik ini, banyak orang tergoda untuk langsung mengubah segalanya. Ingin pindah jalur, ingin mulai dari nol, ingin membuktikan sesuatu secepat mungkin. Hati-hati. Perubahan tanpa pemahaman sering berubah jadi pelarian. Bukan karena niatnya salah, tapi karena emosinya belum sempat diajak duduk dan bicara. Coba turunkan kejelasan itu jadi langkah yang lebih manusiawi. Bukan berhenti kerja besok, tapi memahami apa yang sebenarnya kamu cari dari pekerjaan. Bukan investasi besar-besaran, tapi menanyakan, aset ini nanti mau menopang hidup seperti apa? Langkah kecil yang tepat sering lebih berani daripada lompatan besar yang kabur. Hidup dewasa bukan soal bergerak cepat, tapi bergerak selaras.
Progres yang sehat terasa tenang, walau pelan. Kamu mungkin nggak langsung merasa hebat, tapi kamu merasa lebih utuh. Dan rasa utuh itu penting, karena dari sanalah keputusan-keputusan berikutnya jadi lebih sadar, bukan reaktif. Beri dirimu waktu untuk menyesuaikan arah baru ini. Jangan bandingkan kecepatanmu dengan orang lain. Setiap orang membawa beban, tanggung jawab, dan konteks yang berbeda. Hidup bukan lomba lari, lebih mirip perjalanan jauh yang butuh ritme, bukan sprint. Hidup dewasa juga bukan sesuatu yang ditentukan sekali lalu selesai. Dia terus dinegosiasikan antara realitas dan nilai pribadi. Antara kebutuhan hari ini dan harapan masa depan. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar sedang bernegosiasi, bukan sekadar terbawa arus. Kalau hari ini kamu sadar bahwa kamu kehilangan arah, itu bukan akhir cerita. Itu tanda kamu cukup hidup untuk bertanya dan cukup berani untuk mendengarkan jawabannya. Dari sini, langkahmu mungkin kecil, tapi arahnya mulai terasa milikmu sendiri. Sekarang, coba tarik nafas sebentar. Pelan saja. Kalau kamu sampai di titik ini, berarti kamu sudah melakukan satu hal penting yang sering kita abaikan. Berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan diri sendiri. Di dunia yang maunya cepat, keberanian untuk berhenti itu bukan hal kecil. Itu bentuk kepedulian ke diri sendiri. Aku ingin kamu ingat satu hal sederhana. Kamu bukan malas. Kamu bukan rusak. Kamu bukan tertinggal. Kamu cuma sedang berada di fase hidup yang butuh arah baru. Dan fase seperti ini nggak selalu datang dengan jawaban jelas, tapi hampir selalu datang dengan pertanyaan yang jujur. Kalau sampai sekarang kamu belum menemukan jawaban yang rapi, itu juga nggak apa-apa. Hidup jarang memberi kita kejelasan dalam bentuk paket lengkap. Kadang, dia cuma memberi satu kesadaran kecil, lalu meminta kita menjaganya pelan-pelan. Kebingungan bukan tanda gagal. Seringkali justru tanda kamu sedang bertumbuh. Malam ini, kalau kamu punya waktu, coba tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nggak perlu indah, nggak perlu panjang. Tulis aja apa adanya. Menulis itu bukan soal mencari solusi, tapi soal memberi ruang supaya pikiran nggak harus memikul semuanya sendirian. Kalau kamu merasa video ini menemani, bukan menggurui, mungkin channel ini memang tempat yang pas buat kamu. Kamu boleh tinggal. Bukan untuk jadi lebih cepat, tapi untuk jadi lebih sadar. Di sini kita belajar pelan-pelan, tanpa teriak-teriak soal sukses. Dan kalau kamu tahu ada orang yang kelihatannya kuat, rajin, tapi akhir-akhir ini terasa lelah tanpa alasan jelas, kamu bisa kirimkan video ini ke dia. Kadang bentuk peduli paling sederhana adalah bilang, kamu nggak sendirian. Hidup nggak selalu harus dipercepat. Kadang yang kita butuhkan cuma berhenti sejenak, memahami diri sendiri, lalu melangkah lagi dengan arah yang lebih jujur. Sampai ketemu lagi di ruang kecil ini.